Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Andi Salsadila Ramadhani, kelas 12 IIS 2. Saya akan mempresentasikan materi industri. Pengertian industri adalah suatu kegiatan pengelolaan bahan mentah atau barang setengah jadi menjadi barang jadi. A. Klasifikasi industri berdasarkan bahan bakunya. 1. Industri ekstraktif, yaitu industri yang bahan bakunya diperoleh langsung dari alam, misalnya industri pertanian, industri hasil perikanan, dan industri hasil kehutanan. 2. Industri non-ekstraktif, yaitu industri yang mengelola lebih lanjut hasil industri lain, misalnya industri kayu lapis, industri pemintalan, dan industri kain. 3. Industri fasilitatif, disebut kegiatan industrinya adalah dengan menjual jasa layanan untuk keperluan orang lain, misalnya perbankan, perdagangan, angkutan, dan pariwisata. B. Klasifikasi industri berdasarkan jumlah tenaga kerja. 1. Industri rumah tangga, yaitu industri yang menggunakan tenaga kerja kurang dari 4 orang, misalnya industri anyaman, industri kerajinan, industri tempe tahu, dan industri makanan ringan. 2. Industri kecil, yaitu industri yang menggunakan tenaga kerja sekitar 5-19 orang, misalnya industri genteng, industri batu bata, dan industri pengelolaan rotan. 3. Industri sedang, yaitu industri yang menggunakan tenaga kerja sekitar 20-99 orang, misalnya industri konveksi, industri bordir, dan industri keramik. 4. Industri berat, yaitu industri yang tenaga kerjanya lebih dari 100 orang, misalnya industri tekstil, industri mobil, industri besi baja, dan industri pesawat terbang. C. Berdasarkan produksi yang dihasilkan. 1. Industri primer, yaitu menghasilkan barang atau benda yang tidak perlu pengelolaan lebih lanjut, misalnya industri anyaman, industri konveksi, industri makanan dan minuman. 2. Industri sekunder, yaitu industri yang menghasilkan barang atau benda yang membutuhkan pengelolaan lebih lanjut, misalnya industri pemintalan benang, industri ban, industri baja, dan industri tekstil. 3. Industri tersier, yaitu industri yang hasilnya tidak berupa barang atau benda, tetapi dapat digunakan secara langsung maupun tidak langsung, misalnya industri angkutan, industri perbankan, industri perdagangan, dan industri pariwisata. D. Klasifikasi industri berdasarkan barang yang dihasilkan. 1. Industri berat, yaitu industri yang menghasilkan mesin-mesin atau alat produksi lainnya, misalnya industri alat berat, industri mesin, dan industri percetakan. 2. Industri ringan, yaitu industri yang menghasilkan barang siap pakai untuk dikonsumsi, misalnya industri obat-obatan, industri makanan, dan industri minuman. Klasifikasi industri berdasarkan proses produksi. 1. Industri hulu, yaitu industri yang hanya mengolah bahan mentah menjadi barang setengah jadi, misalnya industri kayu lapis, industri aluminium, industri pemintalan, dan industri baja. 2. Industri hilir, yaitu industri yang mengolah barang setengah jadi menjadi barang jadi, sehingga barang yang dihasilkan dapat langsung dipakai atau dinikmati oleh konsumen, misalnya industri pesawat terbang, industri konveksi, industri otomotif, dan industri mobler. F. Klasifikasi industri berdasarkan bahan mentah. 1. Industri pertanian, yaitu industri yang mengolah bahan mentah yang diperoleh dari hasil kegiatan pertanian, misalnya industri minyak goreng, industri gula, industri kopi, industri teh, dan industri makanan. 2. Industri pertambangan, yaitu industri yang mengolah bahan mentah yang berasal dari hasil pertambangan, misalnya industri semen, industri baja, industri BBM, dan industri serat sintesis. 3. Industri jasa, yaitu industri yang mengolah jasa layanan yang dapat mempermudah dan meringankan beban masyarakat, tetapi menguntungkan, misalnya industri perbankan, industri perdagangan, industri pariwisata, industri transportasi, industri seni, dan hiburan. Faktor pendukung berkembangnya industri. 1. Tersedia bahan mentah atau bahan baku yang cukup. 2. Tersedia tenaga kerja yang memadai baik dari segi keahliannya. 3. Tersedia modal usaha yang cukup. 4. Ada pasarnya. B. Faktor penghambat berkembangnya industri. 1. Kualitas sumber daya manusia yang
rendah. 2. Modal terbatas. 3. Iklim politik dan usaha kurang baik. 4. Infrastruktur dan birokrasi yang jelek.